Hari ini saya mendapat kesempatan emas, katakanlah sebuah keberuntungan menemui dan mendatangi orang-orang hebat di Solok ini. Seperti kita tahu bahwa semakin kita banyak mencari pengayaan, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan memberikan pengayaan. Hari ini kita bertemu dengan orang-orang baik di Universitas Muhammad Yamin Solok, dan tentu sebelum kita diskusi banyak hal, baik tentang program pasca sarjana, baik tentang visi dan misi UMI ini, termasuk juga ada upaya ekstra kerja keras dari pihak UMI untuk melakukan penegrian terhadap universitas ini. Tentu ini akan kita coba bedah agak dalam sedikit. Targetnya bahwa Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan pada akhirnya akan punya universitas yang mumpuni untuk kebutuhan perguruan tinggi bagi masyarakat Solok Raya ini. Hadir di samping kanan kami, ini tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Solok, mantan Dirut Bank Nagari Bapak Haji Suryadi Asmi SEMM. Dulu sewaktu Dirut beliau jadi Dirut di Bank Nagari ini, kalau orang nanya Dirut Bank Nagari itu mana, saya dengan bangga mengatakan orang Solok. Hari ini beliau hadir dalam posisi lain sebagai ketua yayasan. Selamat siang Pak Haji, ya Pak Haji. Kemudian di samping kanan ujung kita ada Pak Rektor Pak Profesor Sahro Akbar, dan di samping kiri kami ada Ibu Direktur Pasca Sarjana Ibu Tri Astuti. Ini adalah bagian dari cara-cara orang-orang intelektual yang hadir di samping kami ini untuk menyampaikan apa sih targetnya sebenarnya UMI ini. Kenapa sih UMI ini menjadi penting untuk anak-anak di Solok Raya, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan di luar Solok ini, tapi tentu mayoritasnya adalah di Solok Raya ini muridnya. Kita mungkin mulai dari Pak Rektor ya. Pak Rektor, kita mulai dari Pak Rektor atau Pak Ketua Yayasan. Kita ingin bincang-bincang Pak. Mungkin masa lalu kita tinggalkan soal kantor UMI yang di Kota Baru, kita masuk aja di sini Pak. Yang penting ada Soloknya Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Amdi Hafiz atas acara kita pada siang hari ini. Tentu kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang kita adakan pada hari ini. Tentu kita tidak bosan-bosannya menyampaikan rasa syukur pada Allah SWT. Ya. Dengan rahmatnya kita dipertemukan dalam acara diskusi atau kami menyampaikan visi misi tentang keberadaan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum berikut dengan Universitas Muhammad Yamin. Ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan ini tentu ini satu kebanggaan kami dari yayasan maupun dari universitas, karena ini adalah suatu hal yang sangat memungkinkan bahwa keberadaan Universitas Muhammad Yamin ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat kita, baik di Solok Raya dan sekitarnya maupun di Sumatera Barat. Mungkin nanti kita akan jelajah ke tingkat nasional. Iya. Secara bertahap, sebagaimana kita ketahui, universitas kita ini didirikan tahun 1984. 84 ya Pak? Ya, jadi kalau sekarang itu sudah 41 tahun. Ya, 41 tahun ya Pak Rektor ya. Dengan 12 prodi dari 4 fakultas. Ya, 4 fakultas. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita dan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan atau ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sekarang sudah menjadi Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, gitu ya. Kita membuka
program baru atau prodi baru, yaitu Magister Peternakan gitu ya. S2 ya Pak? S2 yang kita mulai pada tahun ajaran sekarang 2005-2006. Ini adalah suatu langkah bagi kita ke depan, bagaimana universitas kita ini akan lebih maju dan berkembang di masa-masa yang datang. Tadi juga dari Pak Andi sudah menyebutkan bahwa kita sebetulnya keberadaan Universitas Muhammad Yamin ini sangat penting, artinya bagi Solok Raya dan sekitarnya maupun bagi Sumatera Barat. Ya. Khususnya kalau kita dilihat di Sumatera Barat ini, perguruan tinggi negeri itu kan fokusnya di Padang selama. Padang ya, terkonsentrasi. Terkonsentrasi di Padang. Kemudian kita melihat daerah Sumatera Barat bagian selatan ini belum tersentuh dengan perguruan tinggi negeri. Termasuk juga sebetulnya di daerah wilayah 1 di Bukit Tinggi Payakumbuh, walaupun itu sudah ada dari UNAN ya, perguruan tinggi teknik kalau nggak salah di Payakumbuh gitu. Politani ya Pak ya. Politani. Tapi kalau kita melihat potensi Sumatera Barat bagian selatan ini, terutama kota Solo ini yang posisinya sangat strategis, kita memang dari pengurus yayasan, pembina juga, termasuk Dewan Pengawas, termasuk juga perantau-perantau Solo, ya, mendukung kita untuk menjadi perguruan tinggi negeri. Ya. Maksud kita berpikir lebih besar ke depan, bagaimana kota Solo ini, keberadaan perguruan tinggi di kota Solo ini akan menyerap ya, mendorong masyarakat kita untuk berkuliah di UMI ini. Nah, jadi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kita di Solo dan Solo Raya ini dan sekitarnya ini, sehingga sumber daya kita di Sumatera Barat bagian selatan ini bisa mengikuti kuliah di perguruan tinggi, dan itu harapan kita, sehingga itu satu. Yang kedua, kita juga mengharapkan multiplier effect terhadap keberadaan perguruan tinggi negeri di kota Solo ini, ya, sehingga nanti kota Solo ini menjadi kota pendidikan. Ya, kita tidak saja menghadirkan mahasiswa di lokal misalnya Sumatera Barat, nasional, bahkan mungkin dari luar negeri juga bisa kuliah di Solo ini. Nah, ini harapan kita begitu, sehingga kita ini tidak terfokus di Kota Padang aja, tapi mungkin di Solo ini juga menjadi perhatian kita ke depan. Itu program kita jangka panjang. Namun kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Kita mulai dari 2 tahun yang lalu, ya. Kita sudah menyurati dan berkunjung ke Kementerian Pendidikan di Jakarta. Kita sudah menyerahkan surat permohonan untuk bisa dinegerikan. Cuman saja waktu itu dijawab oleh Direktur Perguruan Tinggi Kementerian, ada masa moratorium, ya, artinya perubahan penegrian ini ditunda dulu, karena nggak tahu kita kebijakan pemerintah. Jadi kita tunggu itu sampai moratorium itu dibuka lagi, gitu ya, sehingga kita mungkin punya kesempatan untuk menegrikan lagi. Satu hal yang ingin kami sampaikan dari pengurus, kalaupun kita tidak bisa dinegrikan misalnya, tapi bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini kita tetap akan berusaha mengembangkan universitas ini, ya. Nah, jadi kita tidak menunggu apakah ini dinegrikan atau tidak, tapi bagaimanapun dengan kondisi sekarang pun, tapi kami di pengurus yayasan, di pembina yayasan, di pengawas yayasan tetap bertekad bagaimana UMI kita ini bisa berkembang di masa-masa yang datang. Saya pikir itu Pak Amdi sementara. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan ini menjadi menarik, karena
cita-cita beliau untuk terus mengembangkan sebuah perguruan tinggi yang sebarannya bukan hanya di Kota Padang perlu kita berikan apresiasi. Ada satu kalimat yang kita pegang tadi bahwa mau negeri atau mau kapan mau negeri, yang penting ikhtiar untuk memajukan pendidikan di Solok Raya ini tetap beliau pelihara semangatnya. Saya beralih dulu ke Pak Profesor. Ini Pak Profesor, saya coba searching di Google. Ternyata sudah lebih dari 8.000 yang alumni kita yang lulus dari UMI ini. Sebarannya ada di swasta dan di pemerintah, malah ada yang di pemerintah kabupaten, provinsi dan sampai ke pusat. Nah, ini targetnya ke depannya seperti apa? Jumlah mahasiswa termasuk memang kualitas pendidikan dan segala macamnya. Dipersilakan Pak Prof. Terima kasih Pak Adminis. Jadi secara keseluruhan dari tahun 1984 sampai sekarang itu sudah 8.000-an kita ya. Dan sudah tersebar kemana-mana. Dan alhamdulillah yang paling prestasi alumni itu menurut saya, menurut kami itu tahun ini. Tahun ini ya. Jadi ada 4 orang alumni Universitas Muhammad Yamin jadi pejabat di Kota Solo. Itu yang sesuatu yang membanggakan. Ya, ya. Di Bapak Wali Kota alumni Fakultas Ekonomi, Bapak Wakil Wali Kota alumni Fakultas Hukum, Bapak Ketua DPRD alumni Fakultas Ekonomi, dan Bapak Sekda yang baru dilantik itu juga alumni FKIP. Pak Dr. Desmond ya. Pak Dr. Desmond. Belum lagi di kementerian, itu juga ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Tertinggal, dan pejabat-pejabat lain, apalagi DPRD Kabupaten, DPRD Kota, dan segala macamnya. Saya ingin cut sebentar Pak. Ya. Saya ingin cut. Ini luar biasa ini. 4 pejabat teras di Pemko Solok ternyata adalah alumni UMI. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu cambuk bagi mahasiswa UMI yang sekarang. Ternyata alumni UMI itu tidak ecek-ecek. Tidak kaleng-kaleng. Alumni itu bisa berprestasi, bisa memegang tampuk pemerintahan. Bahkan seluruh saya itu dengan alumni sekarang itu ya, kalau perlu untuk ke Sumatera Barat, kenapa tidak? Kan sudah dibuktikan. Dulu Pak Apis itu wakil bupati Darmasraya itu juga alumni Fakultas Pertanian. Kan seperti itu. Jadi terkait itu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ke depan itu saya ingin sampaikan juga bahwa sesuai dengan arahan Pak Ketua Badan Pengurus Yayasan, kita tidak boleh bermain-main dengan mengembangkan universitas. Buktinya sampai hari ini Pak Abis, kita sudah punya doktor itu 22 orang. Doktor 22 orang dengan 3 profesor. Jadi 3 profesor ya? 3 profesor. Jadi dari 78 dosen tetap itu 28%-nya sudah doktor. Insya Allah kalau selesai 2026-2027 itu sudah 38%. Sementara persyaratan yang diminta oleh pihak kementerian itu untuk institusi itu hanya 20% dari total dosen tetap. Jadi dari sisi itu alhamdulillah dukungan Badan Pengurus Yayasan Pak Ketua yang sekarang itu, karena memang di backup itu Pak. Walaupun katanya tidak dibantu 100%, tapi bantuan untuk kawan-kawan yang untuk pendidikan S3 itu selalu ada. Nah, kemudian terkait dengan akreditasi, institusi kita itu sudah baik sekali dari tahun 2022. Kemudian dari 12 program studi yang ada, itu 6 program studi sudah baik sekali dan 6 masih baik memang. Dan itu akan kita proses segera, mudah-mudahan ada perubahan untuk menuju baik sekali, kan seperti itu. Saya pikir seperti itu Pak Abis. Ya, kemudian Pak, dari syarat-syarat ini penegrian itu kan selain dari akreditasinya sangat baik, karena kita lihat ini di profilnya ini akreditasinya sangat baik, kita lihat. Ada kita lihat juga ini persoalan hibah. Persoalan hibah mungkin bisa dijelaskan atau Pak Ketua Yayasan, terserah. Baik Pak. Jadi untuk menjadikan negeri perguruan tinggi swasta itu diatur oleh Menteri Pendidikan. Salah satu persyaratannya itu terkait dengan akreditasi, jumlah mahasiswa, kemudian juga rasio-rasio
Jumlah dosen tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, kita sudah 28%, sudah di atas 20% yang dipersyaratkan. Mungkin untuk tahun 2006 ini akan melebihi angka 30% rasio jumlah dosen kita yang doktor. Kemudian juga sudah ada profesor 3 orang ya. Mungkin ke depan mungkin akan bertambah juga. Itu salah satu persyaratan. Kemudian yang lainnya itu adalah perguruan tinggi harus menyediakan lahan seluas 30 hektar. 30 hektar ya. Nah, sebetulnya ini kita sudah jajaki dengan pemerintah kota Solo. Sebetulnya sudah siap untuk menyediakan lahan 30 hektar itu. Tapi persoalan tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu sangat karena masih dalam keadaan moratorium. Ya. Jadi belum ada perguruan tinggi swasta untuk bisa dialihkan menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kalau memang persyaratan itu yang sulit sebetulnya yang dilakukan oleh perguruan kita ini, UMI ini. Tapi sudah didukung oleh pemerintah. Saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan. Saya pikir kalau itu dibuka, moratorium itu dibuka, maka penegrian Solo, UMI Solo ini tidak ada masalah lagi ke depan. Informasinya kapan kira-kira moratorium ini dibuka? Jadi sampai sekarang kita belum dapat informasi tentang penegrian ini, perguruan tinggi swasta ini. Tapi tentu ini akan kita pantau terus. Iya. Artinya ketika proses moratorium ini oleh dibuka, insya Allah UMI Solo siap ya Pak? Siap untuk dinegrikan. Ini sama dengan apa ini Pak Haji? Sama dengan pemekaran daerah ini. Pemekaran daerah kan sekarang sudah moratorium pula. Sudah berapa tahun itu di Kementerian Dalam Negeri. Karena sudah banyak daerah yang mau dimekarkan ini. Jadi kembali lagi kalau kita dinegrikan pastilah multiplier efeknya untuk pembangunan Solo Raya dan daerah tingkat 2 sekitarnya ini akan terangkat. Ada pertumbuhan ekonominya ya Pak, ada pendidikannya dan segala macamnya, perdagangan, sosial, perdagangan dan lain semuanya akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan. Akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Solo ya. Seperti itu Pak Andi. Baik, makasih Pak. Masih banyak memang diskusi yang ingin kita tanyakan. Saya beralih ke kiri saya sebentar dulu. Bu Direktur, kita mau nanya nih Bu Adir. Kenapa sih S2-nya peternakan dan apa sih dasarnya? Kenapa bukan jurusan-jurusan yang lain? Nah, ini kan mesti harus dijelaskan ke publik latar belakang lahirnya program studi S2 ini, Bu, Pasca Sarjana ini. Oke, Pak Hafiz, terima kasih. Kehormatan bagi kami ya bisa bergabung bincang-bincang dengan Pak Hafiz. Terima kasih kesempatan ini. Jadi memang UMI S2 peternakan pionirnya saat ini. Oh iya. Jadi perdana untuk program pasca. Kenapa? Karena di prodi peternakan itu sebelumnya waktu kami membuat proposal itu rata-rata doktor. Nah, setelah proposal ini berjalan, sekarang kita punya 3 profesor malahan. Iya. Nah, jadi memang karena di SDM peternakannya dosennya sudah melebihi persyaratan. Sebenarnya kan cukup 3 doktor. Nah, kita punya 3 profesor. Profesor pertama itu untuk Pak Hafiz ketahui, beliau dokter pertama di UNAN loh untuk peternakan. Wah. Iya. Dan nomor 5 se-UNAN ya, dokter produk UNAN ya kan. Itu SDM-nya UMI gitu. Kenapa kita tidak confident gitu kan meningkatkan S2 peternakan ini. Nah, kemudian memang di prodi S1-nya juga peternakan juga yang pertama dapat akreditasi B kan? B ya. Awalnya sekarang, dulu ya. Ya, kalau sekarang kan baik sekali. Dulu kan B, A, B, C. Nah, alhamdulillah juga di peternakan. Nah, karena SDM-nya itu mencukupi, kenapa tidak kita ambil peluang ini? Dan untuk Pak Hafiz ketahui juga, kita mengajukan proposal peternakan ini, S2 peternakan, itu SK diberikan tanpa ada visitasi. Nah, biasanya sebuah program studi baru itu harus ada visitasi dulu dari BPD. Nah, ini kan
sekedar disetujui di tim S2 kan diteruskan ke Ban PT, cuman cek dokumen langsung keluar SK kami. Ada kemudahan-kemudahan yang memang karena memang persyaratan sudah terpenuhi dan malah melebihi ya Bu ya. Mungkin ya. Ya. Karena dalam proposal kita kan membandingkan program kurikulumnya, kan harus ada perbandingan kurikulum 3 kurikulum, bagaimana kurikulum UMI dibandingkan dengan kurikulum program S2 yang nasional, dan plusnya kita bandingkan dengan luar negeri. Waktu itu kita yang ngambil yang di Australia gitu. Nah, sehingga mungkin karena sudah komplit ya, ini kurikulum nasional, ini kurikulum luar negeri, jadi langsung kita mendapatkan SK-nya. Jadi artinya kendala-kendala yang ada waktu pengajuan proposal ini substansinya bukan di proposal. Itu makanya kami semangat gitu ya untuk mengajukan program studi S2 peternakan ini. Apalagi sekarang makan gizi MBG, MBG makan itu kan pionir peternakan. Ada ayamnya, ada sapinya ya Bu, ada susunya di sana. Dan sekarang itu dibuka di 2025 ini Bu? Iya. Sudah ada yang mulai daftar Bu? Sudah, sudah yang udah mendaftar sudah. Tadi juga nambah 1. Kemarin kami juga ke salah satu, boleh nggak ya dibilang kabupatennya gitu ya? Nggak apa-apa Bu. Kita sudah promosi di salah satu kabupaten, sudah cukup difasilitasi oleh pimpinan daerah. Usia bisik bisa kita buka kelas kalau sekian aman katanya gitu kan. Insya Allah kita optimis Pak. Karena saya lihat ikhtiar bersama dari UMI ini, dari yayasan, dari direktur pasca sarjananya dan dari rektornya, saya heran-heran ini sampai ke ujung itu, ke kampung saya itu saya lihat tonggak-tonggak beliau ini sosialisasi program S2 ini, ini luar biasa ini. Ngapain kita jauh-jauh ketika memang Solo ini sudah menyediakan itu. Itu biasanya berapa lama itu Bu? Programnya. Program S2 kita menyusun itu 4 semester Pak. 4 semester. Jadi 3 semester itu memang perkuliahan, 1 semester nanti sudah menyusun tesis. Walaupun ini yang terbaru juga kami kabarkan, kami informasikan, kita juga sudah bisa menerima mahasiswa untuk rekognisi pembelajaran lampau yang mungkin tadi yang dibilang RPL tadi, ya Bu ya? RPL. Tapi karena S2 peternakan ini baru, masih on proses ya. Tapi S1 peternakannya udah bisa kita RPL kan. Itu mungkin program kedepannya. Jadi nggak harus dulu ingatnya saya waktu Menteri Susi ya, walaupun beliau hanya tamat tidak sampai kuliah, tapi bisa diakui kemampuan beliau dengan secara akademik. Nah, sekarang itu sudah menjadi program nasional, jadi kemampuan di lapangan bisa kita akui yang bahasanya rekognisi dengan jumlah SKS, tapi tentu dengan bukti-bukti yang valid, sah ya. Ke depan S2 peternakan tentu kita akan memperlakukan juga seperti itu Pak. Nah, ini catatan bagi masyarakat yang ada di Solo Raya maupun di Sumatera Barat. UMI sudah membuka pasca sarjana tentang peternakan. Saya kira ini kesempatan yang mesti kita manfaatkan, karena untuk bagi pegawai segala macamnya menjadi penting bahwa pendidikan itu adalah jendelanya untuk memasuki pengayaan intelektual yang lebih tinggi lagi. Saya izin beralih lagi tempat baik itu Pak Yayasan maupun Pak Rektor terkait dengan kondisi hari ini Pak. Jumlah mahasiswa kita berapa sampai hari ini Pak? Semester kemarin itu 1176 orang. 1176, dan itu pasti akan menimbulkan multiplier. Saya lebih banyak cenderung mengambil istilah Pak Haji ini, multiplier efeknya, baik itu dari sisi ekonomi, rumah-rumah kosan maupun ekonomi kecil pasti akan hidup. Rencana kedepannya seperti apa pengembangannya Pak Prof? Ya itu tadi, kita memang tetap berusaha untuk meningkatkan jumlah mahasiswa tadi melalui program S2 yang disampaikan Bu Direktur ataupun melalui RPL yang disampaikan tadi. Saya tambahkan Pak bahwa RPL itu kita terima masa baru semester ganjil 2025-2026 persisnya September 2025.
26 besok. Itu artinya untuk jurusan apa? Prodi Agroteknologi, Prodi Peternakan, Prodi Ilmu Hukum, Prodi Akuntansi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Prodi Pendidikan Ekonomi. Baru 6 dari 12 prodi tadi. Karena persyaratannya itu Pak, harus akreditasinya baik sekali. Jadi 6 prodi S1 kita sudah baik sekali. Kira-kira Pak. Nah, artinya saya kan ini mau S1. Kita misalkan saya mau S1, berarti kan di bulan September saya sudah bisa daftar ini Pak? Sudah, dari sekarang sudah bisa Pak. Diterima nggak Pak ya? Kan tadi sudah disebutkan. Dengan RPL-nya saya diterima nggak? Ya, ada pengalaman Pak. Ya, biasa ini. Apa, sudah dikasih tanda kutip, bukti-bukti yang lengkap kan? Sah dan valid ya. Nah, UMI ini kan menjadi pilihan bagi masyarakat di, saya lebih menyebutnya ketika saya searching di Google ini, masyarakat Sumatera Barat bagian selatan. Target-target pengembangan ke depan seperti apa kira-kira Pak? Menurut versinya Pak Ketua Badan Yayasan. Jadi target kita ke depan bagaimana? Kita melihat kebutuhannya. Ya. Kebutuhan masyarakat kita, kemudian juga melihat peluang-peluang di masa yang akan datang. Sekarang kita sudah punya 12 prodi, tambah yang satu program S2 peternakan, kemudian juga sudah ada RPL tadi, dan itu bisa dilakukan untuk 6 prodi. Ya. 6 prodi. Nah, kita ke depan tentu ingin juga mengembangkan prodi-prodi lain. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, peluangnya ada, peluang kerjanya banyak, dan itu dibutuhkan oleh dunia usaha, pemerintah dan lain sebagainya. Itu kita sekarang kita sudah punya program S2 peternakan. Saya dengan Pak Rektor dan timnya juga sudah mendorong untuk membuka program MM. Magister Manajemen ya. Kita terkendala dengan jumlah dosennya. Ya. Seperti yang disampaikan Prof tadi ya. Ibu Prof dan Pak Prof tadi. Iya. Nah, kita mendorong dosen-dosen kita untuk bisa menyelesaikan program S2-nya segera. Kita membuka program S2 Hukum Bisnis. Hukum Bisnis. Dan peluang itu ada kita kembangkan. Kemudian juga program S2 di FKIP, Pak Rektor ya. Nah, jadi ke depan ini yang kita rancang. Ya. Kalau tahun ini misalnya S2 peternakan, tahun depan mungkin kita sudah bisa membuka program S2 lain-lain sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi kami di Yayasan SPA mempunyai komitmen untuk mendorong Universitas, Pak Rektor dengan timnya untuk mengembangkan prodi-prodi yang sudah ada, kemudian juga membuka prodi-prodi yang mungkin kita kembangkan di Universitas Muhammad Yamin ini, ya. Karena memang secara hitung-hitung ekonomisnya tentu masyarakat di Solok dan sekitarnya ini kalau dia kuliah di UMI tentu kosnya lebih kurang lah. Kalau misal dia kuliah di luar ya. Solok ini misal agak berbiaya murah. Jadi secara langsung kita membantu masyarakat kita yang ada di Solok dan sekitarnya. Itu Pak. Bantuan apa atau backup pemerintah kota sampai sejauh ini seperti apa Pak? Kita sebetulnya dapat dukungan juga dari semua kota dan kabupaten sebetulnya di terhadap UMI ini. Karena UMI ini didirikan oleh 5 daerah tingkat 2, Sumatera Barat bagian selatan, Kota Solo, Kabupaten Solo, Sawalunto Sijunjung, Sawalunto, dan Tanah Datar. Sekarang sudah ada pengembangan Damas Raya dan Solo Selatan, termasuk juga provinsi waktu itu. Ya, nah, ini satu hal yang sangat mendukung kita, ya, untuk bisa mengembangkan universitas kita ini ke depan. Sehingga memang dukung-dukung seperti itu sekarang memang seperti kota Solo itu sudah membantu memfasilitasi menambah lokal kuliah kita 1 lantai
di kampus kita satu ini. Oh, di kampus satu ini ya. Sekarang sudah selesai. Luar biasa itu, Pak. Luar biasa itu bantuan kota. Ya, kemudian mungkin kalau dulunya itu sumber-sumber dana hibah dari kelima kota kabupaten yang saya sampaikan dari awal tadi itu mengalir ke UMI ini. Tapi sekarang karena ada peraturan dari pemerintah pusat bahwa daerah itu tidak lagi mengelola sekolah perguruan tinggi, maka yang selama ini diawasi atau dilakoni oleh pemerintah daerah tadi sekarang sudah diserahkan ke yayasan, sehingga yayasan itu terdiri dari pembina itu secara langsung dikatakan oleh sebagai pemilik. Nah, kemudian ada dewan pengurus, kemudian dewan pengawas. Yang waktunya itu ditentukan di Pak Rektor setiap 5 tahunan. Tapi kalau pembina itu dia tetap itu, kecuali dia mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dengan masalah hukum yang inkrah, terkait dengan masalah hukum yang inkrah, itu yang bisa memberhentikan berhentinya dewan pembina ini. Saya kira peranan dewan pembina sangat positif juga, mendorong kami di pengurus, kemudian juga di pengawas, kemudian termasuk juga dengan Universitas Pak Rektor dan jajaran. Demikian, Pak. Saya beralih ke Pak Prof ini, Pak. Saya tadi tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi Asmi terkait dengan kemudahan bagi masyarakat Solok Raya dan sekitarnya, pertama terkait dengan tempat tinggal, kemudian kebutuhan yang agak lebih minim dibanding hidup di kota besar sebagai seorang mahasiswa. Apa sih pentingnya anak-anak ini masuk ke UMI? Apa sih fasilitas yang diberikan? Seperti saya, kenapa saya harus ke UMI? Kenapa saya tidak ke Padang dan segala macam? Mungkin bisa dibantu Pak Prof. Oke, Pak. Jadi UMI itu sebetulnya walaupun dia berada di luar provinsi Sumatera Barat, tapi secara keseluruhan persyaratan yang dipenuhi oleh sebuah perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Dikti Saintek Republik Indonesia itu sudah terpenuhi. Seperti yang saya sampaikan tadi, akreditasi institusi, belum semua institusi perguruan tinggi di Sumatera Barat yang akreditasinya itu baik sekali. Alhamdulillah Universitas Muhammad Yamin sudah baik sekali, kan seperti itu. Nah, yang belum itu sekarang Pak, di tempat kita itu akreditasi unggul itu memang belum. Tapi baik sekali, dan baik itu sudah kita penuhi. Tapi akan mengarah ke unggul. Mengarah ke sana, kita kejar, Pak. Nah, kita kejar sesuai dengan disampaikan oleh Direktur tadi, kan seperti itu. Kemudian saya perlu sampaikan juga, Pak, tadi sudah disebutkan bahwa penegrian UMI itu sudah diproses karena ada moratorium. Saya sampaikan hari ini bahwa di dalam proposal penegrian itu tidak hanya ada kampus di Kota Solo, tapi juga ada kampus di Kabupaten Solo, ada kampus di Kota Sawah Lunto, ada kampus di Sijunjung, Solo Selatan, dan Darmasraya. Di proposal itu sudah kita jelaskan, ada fakultas dan program studi yang disiapkan untuk itu. Jadi memang kita sangat berharap dan berdoa kepada Allah, di proses negerinya, maka ini UMI akan besar ini, Pak. Akan besar di wilayah Sumatera Barat bagian selatan. Seperti itu, Pak. Kemudian fasilitas, Pak. Fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa, Pak. Apakah ada beasiswa atau program Indonesia Pintar dan segala macamnya? Ini kan mesti kita sampaikan ke masyarakat ya. Baik, Pak. Jadi dari tahun 2018 itu sudah selalu mahasiswa UMI dapatkan namanya beasiswa KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, sampai hari ini itu lebih kurang 450 orang dari total 2018 itu, dan aktif hari ini 480 orang itu adalah mahasiswa UMI penerima beasiswa. 480 dari 1.000, hampir 50%. Hampir 50%. Wah, ini luar biasa. Bahkan akhir 2023, Pak, itu lebih dari 50%. Tapi terakhir ini dilakukan pengurangan-pengurangan dari pihak kementerian sebetulnya, sehingga kuota untuk kita itu semakin dikurangi, tapi tetap mendekati 50%. Itu satu, Pak. Yang kedua,
dari 2 tahun terakhir ini kita tetap menerima beasiswa dari Bank Nagari. Alhamdulillah ini kita dapat beasiswa dari Bank Nagari, dibantulah mahasiswa-mahasiswi kita yang betul-betul kurang mampu. Karena itu aturan yang dibuat oleh Bank Nagari, dan itu kita realisasikan, bahkan itu langsung diberikan kepada mahasiswanya. Kemudahan lain, saya pikir secara keseluruhan fasilitas fisik kampus kita, saya tetap kembali ke proses pengajuan penegrian itu. Kan ada ketentuannya, Pak. Kalau jumlah mahasiswa sekian, ruangannya sekian. Kalau dosennya sekian, ruangannya sekian. Kalau pegawainya sekian, maka ruangannya tersedia sekian. Dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 yang ada di kampus 1 ini, belum termasuk yang dipinjam pakaikan oleh Pak Wali Kota yang di lain itu, maka sudah terpenuhi persyaratan ruangan yang ada. Begitu juga dengan perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Kita punya ini, Pak, labor bahasa. Jadi ketika mahasiswa sudah diwisuda, akan diwisuda, sudah harus punya TOEFL. TOEFL. Itu juga menjadi pelayanan kita kepada mahasiswa, sehingga keluar dari UMI dia sudah punya sertifikat TOEFL. Saya pikir seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak. Ini saya kira sudah di ujung ini pembicaraan kita, walaupun memang singkat tapi maknanya sungguh sangat memberikan pencerahan terhadap masyarakat Solok Raya. Saya ingin ini ditutup dengan closing statement baik dari Ibu Prof, Pak Pembina maupun Pak Ketua, Bapak Rektor. Mungkin dari Ibu, silakan Bu. Kalau saya karena bagiannya adalah pasca sarjana, tentu kami berkomitmen untuk menjadikan para pakar peternakan yang advance, yang unggul tentunya, yang bisa berperan serta dalam Astacita sekarang ya. Astacita Presiden dan program makan gratis, makan bergizi MGB gratis. Makan gizi gratis. MBG ya. Di S1 aja kita bisa memfasilitasi mahasiswa sampai 3,5 tahun bisa S1 S1 ya. Nah, tentunya di S2 kita juga berkomitmen bagaimana bisa mendampingi mahasiswa bisa selesai sesuai dengan yang kita targetkan. Artinya lulusan S2 baik itu yang dari pegawai negeri yang ambil S2 ataupun dari swasta menjadi support sistem dalam program Astacita pemerintah hari ini. Ini sungguh sebuah cita-cita mulia dari program pasca sarjana UMI. Kita berharap tentu kita menghimbau dan berharap bahwa ini berjalan baik ke depannya dan UMI menjadi sebuah perguruan yang bisa menghasilkan wisudawan yang siap tempur di lapangan, siap berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan umat ini. Mungkin dari Pak Profesor, saya sengaja terakhir ini Pak closing statementnya Pak Ketua Yayasan. Silakan Pak. Habis. Saya sebagai Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, walaupun sebetulnya masih moratorium, tapi cita-cita untuk mendirikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu dukungan dari berbagai pihak, apakah pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, anggota dewan yang terhormat, perantau Solok yang ada di luar Sumatera Barat maupun yang ada di Sumatera Barat, dari DPD-nya, mari kita bersama-sama kita kejar itu ke Pak Presidennya biar jadi. Saya pikir seperti itu, Pak. Baik, makasih. Ini tegas, padat dan singkat closing statement. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Jadi bagaimanapun kami dari pengurus yayasan tentu sangat mensupport ya, bagaimana Pak Rektor dengan jajarannya mengembangkan universitas ini ke depan. Kemudian yang kedua, kerja besar ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh kami di internal saja, tapi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor, bagaimana semua elemen yang ada di Kota Solo dan sekitarnya, termasuk provinsi juga dan lembaga eksekutif, legislatif, untuk bisa mendorong memfasilitasi juga berhasilnya perguruan tinggi kita ini menjadi negeri ke depan. Kemudian yang ketiga, kita memberikan perhatian yang sangat serius terhadap mahasiswa
atau anak-anak kita yang mau kuliah di UMI ini, terutama dengan memberikan fasilitasi tarif pembayaran pembayaran SPP-nya juga relatif murah. Relatif murah. Dan itu bisa dicicil 3 kali dalam setiap semester. Tidak 1 kali bayar. Tidak 1 kali bayar, tapi itu bisa dicicil 3 kali bayar untuk 1 semester. Inilah kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa kita. Yang keempat, sebetulnya keberhasilan karir kita itu tidak tergantung, ini kata profesor salah satu ya di luar negeri, di Amerika, dari 100 item, apakah itu perguruan tinggi ternama, apakah itu IP-nya dan lain sebagainya, itu tidak menentukan karir seseorang. Karir seseorang itu ditentukan oleh kejujuran, integritasnya, komunikasinya. Itu poin-poin yang sangat penting, ya, keterbukaannya orang-orang yang berhasil di kemudian hari, ya, bukan karena tempat kuliahnya, bukan karena IP-nya yang tinggi, ya, bukan dan lain sebagainya, favoritnya dan lain sebagainya, tapi cukup 3 poin itu saja, atau 4 poin itu saja, itu yang luar biasa. Saya pikir itulah kepada masyarakat kita, calon-calon mahasiswa kita atau mahasiswa kita yang sekarang tidak perlu merasa rendah hati, rendah diri, minder gitu kan. Nah, tapi keberhasilan itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Saya pikir itu Pak Arif. Baik, makasih Ibu Prof, Pak Prof dan Pak Ketua Yayasan. Kita closing statement kan ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa ikhtiar untuk menegrikan UMI ini adalah ikhtiar bersama, internal maksimal, kemudian support pemerintah sudah, tinggal lagi bagaimana memang masyarakat, peran serta masyarakat hadir dalam ikut bersama-sama mensupport lahirnya Universitas Negeri di Sumatera Barat bagian selatan ini. Dan UMI bertekad bercita-cita untuk melanjutkan perguruan tinggi swasta ini menjadi negeri. Apapun itu, tentu kewajiban kita untuk mendorong lahirnya perguruan tinggi negeri yang berada di Solok Raya ini. Kemudian yang kedua, tentu saja kita mengajak kepada anak-anak kita yang tamat SMA untuk masuk ke UMI ini. Beliau sudah sampaikan fasilitas tadi, mulai dari kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa, dan ada juga dari pihak ketiga seperti Bank Nagari yang support dengan ini. Dan yang tidak kalah penting, saya catat tadi ada 4 pejabat teras di pemerintah kota Solok yang itu notabene adalah alumni dari Universitas Muhammad Yamin. Dan yang terakhir, kita yang disampaikan oleh Pak Suryadi Asmi tadi, ternyata bukan di mana Anda kuliah, tapi sejauh mana Anda bisa berproses dan melakukan pematangan diri terhadap diri pribadi maupun yang lainnya. Saya kira saya tutup dengan sebuah hadis khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya beruntung di podcast kali ini ditemani oleh orang-orang hebat, orang-orang pintar, ada 2 profesor dan ada mantan direktur Bank Nagari. Di tangan-tangan beliau ini kita yakin bahwa ini bisa tercapai secara maksimal. Tentu support dari kita semua kita harapkan, baik itu wali kota, baik itu bupati yang ada di Solok Raya. Saya kira itu demikian channel YouTube Tendangan Bebas Hafiz ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa tonton ini. Kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.